kepemimpinan politik, baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan hampir sama. Nah, kalau semua yang kalah ini merangsek masuk ke kekuasaan, ke pemerintahan, untuk apa kompetisi? Untuk apa pemilu kan? Ngompol. Hai guys, apa kabar? Balik lagi nih kita di Ngumpul ngomongin politik. Nah, kali ini kita dengan seorang pengamat politik nih, yang masih muda dan pastinya kita mau denger nih ya analisis-analisisnya beliau tentang politik kita hari ini. Halo Mas Yusak, Halo, siang. apa kabar? Baik. Udah baik. Gimana Mas, seru nggak nih? Habis kita menang, belum dilantik, nanti Oktober dilantik, tapi kisruh tentang koalisi ini udah panas gitu. Ada Gelora PKS, terus yang partai-partai besar juga ada Surya Paloh yang udah mendekat. Gimana Mas, nanti koalisi kita gimana nanti Mas nih kira-kira Mas? Ya, memang ini masa transisi itu masa yang paling mendebarkan bagi semua calon terpilih. Bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga caleg juga, pileknya kan. Iya. Karena ini kan semua orang nunggu. Jadi meskipun sudah ditetapkan oleh KPU, masih ada khawatiran ini kira-kira dilantik atau enggak kan. Begitu juga dengan capres dan cawapres terpilih, karena gugatan teman-teman PDIP ke Petun juga ternyata kan salah satu permintaannya adalah menunda pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, meskipun PT UN tidak bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kita masih menunggu peta politik yang terus berkembang secara dinamis, tapi isu mutakhir yang muncul saya kira adalah bagaimana presiden terpilih Pak Prabowo ini sangat agresif berburu dukungan tambahan dari partai-partai, terutama partai-partai yang kalah kemarin di Pilpres baik di 01 maupun 03 kan. Dan terakhir saya kira sinyal kuat yang sudah diberikan oleh Partai Nasdem dan PKB ya, tentu ingin bergabung dengan Pak Prabowo Gibran ke depan. Nah, kenapa harus bergabung ya? Saya kira memang pada akhirnya partai-partai politik ini kan realistis. Tentu berbeda posisinya kalau mereka mengambil oposisi dengan berada di dalam, tentu berbeda kan. Kalau di dalam, automatically mereka punya aksesibilitas yang lebih terhadap sumber daya ekonomi dan politik, karena mereka punya tugas berat bagaimana menghidupkan mesin partai untuk pemenangan elektoral ke depan. Yang kita tahu itu biayanya mahal sekali ya. Dan itu sangat mahal sekali. Nah, kalau mereka berada di luar kan kering dalam tanda kutip kan. Jadi pada akhirnya memang warna pragmatisme ini lebih dominan dalam kehidupan partai politik kita pasca reformasi, karena biaya politik yang sangat mahal. Oke, kita berarti kan koalisinya akan menjadi sangat gemuk ya, dan persentasenya udah bukan mayoritas lagi, udah mayoritas plus. Nanti akan ada keputusan-keputusan, apakah segitu mudahnya nanti keputusan diambil di DPR kalau koalisinya sebegitu gemuk ya, pasti 50+1 lebih ini. Ya, kalau hanya mengandalkan dukungan partai-partai yang ada di KIM kan memang angkanya kurang dari 50% kan, hanya sekitar ya kurang lebih 48% lah yang di dalamnya ada Gerindra, kemudian Golkar, Demokrat dan PAN. Nah, kalau PKB dan Nasdem masuk ya kurang lebih sekitar lebih dari 70% kan. Kalau PKS masuk di atas 80%. Nah, tetapi begini memang kalau kita perhatikan karakter kepemimpinan politik, baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan hampir sama. Mengedepankan politik akomodatif, termasuk mengajak lawan-lawan yang kalah Pilpres untuk bergabung. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa kita sejak reformasi 98 kan sudah menisbahkan demokrasi sebagai jalan hidup negara kita ya, yang demokrasi itu mengandaikan adanya check and balances antara parlemen dan eksekutif. Harus ada alat kontrol dari parlemen, karena kalau mengandalkan alat kontrol dari masyarakat sipil, ya saya kira mereka akan terbatas karena kewenangannya juga
tidak sekuat parlemen. Nah, makanya kita berharap harus ada partai-partai yang konsisten untuk berada di jalur oposisi. Nah, kalau semua yang kalah ini merangsek masuk ke kekuasaan, ke pemerintahan, untuk apa kompetisi? Untuk apa pemilu kan? Ya mending tidak perlu ada pemilu kalau konsepnya begitu. Jadi ini yang sisi lain memunculkan keprihatinan kita. Jangan sampai kemudian kehidupan demokrasi kita itu menjadi mundur karena ditelan oleh pragmatisme yang akut kan. Nah, partai-partai ini juga saya kira tidak kalah terhormat kok kalau kemudian harus mengambil jalur oposisi. Toh PDIP juga pernah punya success story kan sebagai partai yang memainkan peran penting sebagai oposisi waktu itu dengan karakternya yang kuat, dan PDIP berhasil menikmati berkah elektoralnya, menang pemilu kan setelah puasa 10 tahun dulu kan waktu zaman Pak SBY, kemudian menang pemilu di 2014 dan 2019. Jadi saya kira kalaupun misalnya katakanlah PDIP dan PKS ini mengambil jalur oposisi, saya kira tidak kalah terhormat. Asal bisa diorganize dengan baik, bisa dimaintennya dengan baik. Saya kira kalau untuk kepentingan elektoral ke depan justru akan memantik simpati publik yang lebih kuat lagi. Sekalipun kan jika pun PKS dan PDIP tetap di luar koalisi, koalisinya kan juga sudah menang gitu. Pengambilan suara di DPR akan selalu menang. Karena Nasdem dan PKB Iya, tanpa PKS dan PDI pun di atas kertas sudah sangat dominan karena lebih dari 70% kan. Nah, tetapi memang kan ada risiko kalau masih ada oposisi kan, di mana program-program pemerintah ini berpotensi terhambat dalam tanda kutip dari parlemen ketika ada sidang bersama katakanlah atau rapat bersama antara DPR dengan eksekutif. Lain halnya kalau semua diborong masuk, ya tentu mulus berjalannya program-program pemerintahan ke depan. Tapi kan kita tidak mengharapkan profil DPR yang seperti itu ke depan. Kita mengharapkan profil DPR yang bisa menjadi alat representasi rakyat, yang bisa memainkan alat kontrol yang kuat, bukan DPR yang hanya sekedar menjadi stempel bagi pemerintah. Ya kalau itu yang terjadi nggak ada bedanya dengan kehidupan zaman Orde Baru dulu kan. Nah, kira-kira begitulah yang bayangan kita, ekspektasi kita terhadap kehidupan demokrasi ke depan. Tapi dengan begitu mahalnya biaya pemilu dan partai politik akan kering lah atau setengah mati membiayai baik keberlangsungan partai apalagi untuk pemenangan 5 tahun lagi. Itu kan memang menjadi pintu masuk pragmatisme yang luar biasa gitu. Apakah memang kita membutuhkan perubahan sistem? Kayak di Amerika kan memang ada oposisi dan ada yang menjabat memang hanya 2 partai gitu. Apakah sistem multi partai kita ini pada akhirnya telah menemui suatu titik yang ya udah memang kalau ini mau terusin yang memang seperti ini permainannya, karena satu sisi partai perlu biaya, satu sisi pemerintah juga Jokowi sudah membuktikan lebih untung kalau kita rangkul semua ketimbang mendemonstrasikan demokrasi yang solid gitu, yang ada check and balance. Dan gimana Mas? Apakah sistem multipartai kita sudah ada di titik itu? Salah satu problem mendasar dalam kehidupan kepartian kita adalah sistem multipartai yang dianggap tidak kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensil yang kita anut. Di satu sisi kita menganut sistem pemerintahan presidensil dengan salah satu cirinya adalah presiden terpilih punya kekuasaan yang kuat atas daulat rakyat, tetapi di sisi lain kita menganut sistem multipartai. Nah, lazimnya di negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presiden, kan kehidupan kepartainya bukan multipartai, tapi sistem kepartaian yang sederhana, yang 2 partai misalnya kan, yang muncul. Nah, apakah kehidupan politik kita bisa dibonsai hanya dalam sistem kepartaian yang sederhana? Jawabannya tidak bisa. Karena secara historis kita sudah punya akar yang kuat terhadap corak multipartai. Nah, kenapa itu muncul? Ya karena memang corak beragam masyarakat yang kita punya kan. Suku, agama, etnik, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini dibonsai dalam kehidupan kepartian yang hanya katakanlah 2 partai atau 3 partai, pasti tidak bisa. Memang pada saat Orde Baru bisa. Cuma ada PDI, cuma ada P3 dan
Golkar. Tetapi kan tidak bertahan juga kan, akhirnya tumbang juga. Nah begitu keran reformasi dibuka, animo masyarakat untuk mendirikan partai politik luar biasa. Meskipun mereka sadar dan tahu supaya partai politik ini lolos ke parlemen, biayanya nggak sedikit. Tapi ternyata kan minat masyarakat untuk mendirikan partai politik sangat banyak sekali. Nah makanya kenapa harus ada parliamentary threshold, sebetulnya adalah supaya hanya partai-partai politik yang serius yang bisa punya wakil di parlemen. Oh berarti malah Mas Yusak nggak setuju kalau nanti parliamentary threshold-nya jadi 0% nggak setuju? Kalau dinolkan, apa ukurannya? Kan sekarang begitu pertanyaannya kan. Tapi kalau ada parliamentary threshold, ya kalau soal angkanya kan bisa dimoderasi lagi ya, bisa didiskusikan lagi apakah 4%, ataukah 3%, ataukah 2%. Toh faktanya dinaikkan menjadi 4% pun tidak mengurangi jumlah partai yang lolos ke parlemen. Kalau kemarin ada 9 ya, sekarang kurang 1 P3 jadi 8 kan. Nah, jadi tetap jumlahnya di atas 5 partai politik kan. Nah artinya apa? Artinya memang ya secara historis karakter masyarakat kita adalah masyarakat yang plural ya, tidak bisa dibonsai dalam kehidupan kepartean yang sederhana saja. Nah inilah tantangan kita ke depan, bagaimana mengkompromikan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Oke Mas, kita balik lagi ke koalisi gemuk itu ya kan, kemarin juga ada rame itu ya kalau PKS masuk, geloranya nggak mau lah karena kan memang gelora yang sudah ikut Pak Prabowo dari awal nih. PKS tiba-tiba mau mendekat dan mereka kan sebenarnya satu ini ya, secara historikal kan satu perahu gitu. Gimana Mas ini? Ya memang teman-teman Gelora dan PKS kan sebetulnya satu perahu ya, dan mereka sudah punya pengalaman dan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Bahkan PKS di 2 kali pilpres kan selalu setia dan loyal di kubunya Pak Prabowo. Nah kemarin PKS ada di kubunya Pak Anies, Gelora ada di Pak Prabowo. Kalau pertanyaan siapa yang paling layak, ya meskipun Gelora tidak punya kursi, ya tentu Gelora yang paling layak ditempatkan di depan. Nah apakah Pak Prabowo menutup pintu kepada PKS? Saya kira masih terbuka ruang itu ya, karena bagaimanapun ya kalau kita melihat atau kembali pada karakter kepemimpinan politik Pak Prabowo yang cenderung akomodatif, ya memang ada kecenderungan untuk mengajak juga PKS. Cuma kan saya melihat Pak Prabowo masih ingin menjaga suasana kebatinan di internal antara PKS dan Gelora, dan juga suasana kebatinan para pendukungnya Pak Anies Baswedan. Karena kalau PKS merapat hari ini, konsekuensinya pasti ada pendukungnya Pak Anies yang kecewa terhadap langkah politik PKS. Jadi saya kira kalaupun Gelora ngambek ketika PKS masuk, ya saya kira wajar, karena kalau PKS masuk dan Gelora ada di dalam, ya ini menimbulkan suasana kebatinan yang tidak happy bagi Gelora kan. Tapi menurut analisis Mas Yusak, PKS PKB ini pasti masuk ya? Ya kalau PKB hampir bisa dipastikan masuk. PKS masih 50-50 lah ya. Ada kecenderungan masuk, tapi ada juga kecenderungan menjadi oposisi. Nah tentu kembali kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Nah konsekuensinya kalau PKS sampai masuk ya kan tidak ada makan siang gratis kan. Semua harus ada kompensasi politik. Itu pastilah di dunia politik, nggak ada yang tanpa syarat lah. Nah terus bagaimana dengan jatah PKS misalnya, jatah PKB dan jatah Nasdem di kabinet? Ya saya kira porsinya tidak akan lebih dari partai-partai yang dari awal mengusung Pak Prabowo kan. Dibanding PAN, dibanding Demokrat, dibanding Gerindra, dibanding Golkar, ya tentu jatah PKB, Nasdem, kalaupun PKS juga nanti masuk, ya saya kira tidak akan lebih banyak dari partai yang dari awal mendukung. Iya. Terus ke depannya nih Mas, harapannya Mas Yusak apa nih untuk para petinggi-petinggi partai kita yang kayaknya mau jadi satu semuanya ke para penguasa. Trennya sekarang ke situ ya. Tren politik kita hari ini semua pimpinan partai inginnya, kalau dulu kan kayak hanya Golkar ya yang konsisten gitu, mau sekarang kayak hampir seluruhnya. Apalagi kalau PKS masuk itu hanya menyisakan PDIP. Belum lagi kalau PDIP akhirnya merubah keputusannya, gimana Mas? Mungkin harapannya buat... Ya justru itulah yang menjadi bagian dari keprihatinan kita kan. Karena
batas-batas ideologis di antara partai-partai politik ini cenderung menipis, melemah. Dan identity party kita juga cukup lemah. Jadi setiap kali pemilu ini lebih tampak kompetisi memperebutkan kekuasaan ketimbang kompetisi yang berbasis kebajikan publik untuk kepentingan masyarakat luas kan. Nah sekarang apa bedanya partai-partai nasionalis misalnya secara ideologis ya? Ya kalaupun ada visi misi di atas kertas berikut platform politiknya, ya saya kira itu hanya dokumen formal saja yang diperlukan sebagai syarat partai politik kan. Tapi warna ideologi yang benar-benar kental itu kita tidak melihat dibanding dengan era kehidupan partai politik di zaman Orde Lama yang memang dalam setiap forum debat dan pertarungan gagasan itu kental sekali warna ideologisnya. Jadi partai politik juga benar-benar bukan hanya sebagai alat atau tools untuk perburuan kekuasaan, tapi juga sebagai alat untuk representasi kepentingan masyarakat luas. Nah, pesan kami adalah jangan sampai masyarakat ini hanya disapa dalam tanda kutip ketika musim elektoral tiba dan ditinggal begitu pemilu sudah selesai. Nanti begitu mau pemilu disapa lagi. Nah, tentu ini akan menjauhkan jarak antara rakyat dengan partai politik karena tetap demokrasi kan bertumpu pada suara rakyat, kedaulatan rakyat. Oke Mas, makasih banyak. Mudah-mudahan deh ya para pemimpin partai kita, mudah-mudahan PKS dan PDIP tetap di luar lah. Mungkin itu harapan yang paling masuk akal ya. Iya, akan lebih dinamis ke depan. Iya, minimal suara-suara masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan gagasan atau keputusan pemerintah masih ada temennya gitu di pemerintahan. Kalau ini kan jadi sendirian sekali masyarakat sepertinya. Oke guys, gimana menurut kalian? Menurut kalian gimana nih, PKS PDIP akan masuk ke koalisi yang sudah sangat gemuk ini atau akan tetap di oposisi? Kalian ini ya guys, kasih komennya ya guys. Kita ketemu lagi guys. Makasih Mas. Bye guys.